wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin. Tempat tugas SMP 5 Sagarantan 1 Atap, Kecamatan Sagarantan, Kabupaten Sukabumi. Nomor peserta 2015 019 20125. LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan melaksanakan PPL dengan membawa materi hak dan kewajiban kelas 7. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Untuk itu, ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, siapkan dulu dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bapak duduk siap. Mulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini semuanya hadir. Alhamdulillah. Amara hadir. Raya hadir. Fitri, Anugrah, Dian hadir. Adila, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan dan kesehatan, dan mudah-mudahan kita panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya siapkan diri kita sebelum belajar melanjutkan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk tugas. Alhamdulillah, ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk ketika itu pertama kali ya, Indonesia Raya itu sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Ya, yang pertama kali dinyanyikan itu ketika Sumpah Pemuda. Tanggal berapa? Ya, 28 Oktober tahun 1928. Tepuk tangan. Ya, jadi Kongres Pemuda itu tepatnya tanggal 28 Oktober 1928. Dan isinya itu ada yang isinya kemarin
Sumpah Pemuda itu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, mengaku bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Kita sebelumnya dari kemarin kita menerapkan masalah norma, ya mungkin ada yang tahu norma ada berapa? Coba sebutkan norma 1, norma 2, norma 3, norma 4, norma kesopanan. Jadi ada 4 norma ya. 1 yaitu agama, contoh apa? Agama contohnya hablum minallah, hablum minanas, ya, itu bersama dengan Allah, hubungan dengan manusia. Jadi ibadah contohnya yang lain itu sholat. Kita ya, selaku umat Islam kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Itu kita melaksanakan rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. 1 2 kalimat 2 3 4 5 naik haji apabila mampu di jalan. Jangan sampai begini, rumah dijual, sawah dijual ya untuk ongkos naik haji, pas pulang lagi ya gimana kita tinggal? Kolong jamaatan, berarti itu bukan nisan, cuma nasib memaksakan. Kalau nisab itu rumah udah punya, utang nggak punya, ya sawah, mobil udah ini, ya itu nisab, itu wajib hukumnya, wajib. Terus yang lain, ya, sebelum menginjak materi selanjutnya, kita membahas masalah norma itu, yang pelajaran yang lain, itu diantaranya norma agama, kedua norma kesopanan, kedua disebut dengan tata krama atau adab terhadap sesama, terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus norma susila, terus norma kesopanan. Selanjutnya kita akan belajar yang materi pada kesempatan ini, yaitu materi hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dua, peserta didik mampu mendorong partisipasi aktif dalam proses demokratis seperti pemilihan umum, dengan kebijakan dan mekanisme partisipasi lainnya. Untuk materi pada ini kita menginjak materi selanjutnya. Ini ada kita saksikan. Silakan catat hal-hal yang penting dari video ini. Silakan simak. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan. Hai teman pintar, hari ini Danang tidak masuk sekolah
sekolah karena sakit. Pipol, Lula, dan Bob berencana untuk menjenguk Garam di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bob setelah terlebih dahulu ganti baju pulang sekolah. Duh, maaf ya terlambat. Tadi ada memakai mobil di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Ayo masuk. Hai Pipo, hai Lula. Saya Tante, Tante mau pergi kemana? Tante mau pergi kelurahan ini. Mau urus pada KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada Pipo sama Lula. Hai Mimi, kamu lagi ngapain? Kok bawa aja sih? Ini di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi aku lagi ngumpulin baju lain pakai yang mau disumbangin. Tapi kok Lula mau pergi kemana bareng kabar? Kita mau pergi menemukan danau nih di rumahnya. Kalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Kalian kok boleh ikut-ikut? Kamu juga mau aja. Nggak boleh gitu bro sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Ya, maaf ya Bibi, tapi kamu di rumah aja ya, ibu-ibu di rumah. Ya udah deh. Waduh, itu dapat tempat duduk. Kamu jangan bawa sampai sembarangan dalam kendaraan dong. Iya, maaf. Mau ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya dek. Sama-sama bro. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita Pipo? Banyak pula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli yang dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman di tempatnya. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bob? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat, seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah nikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat, seperti aku yang tadi menyampaikan pendapat untuk masjid rumah dalam. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lain. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk pada orang yang lebih membutuhkan sampai kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, kita menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan jalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak jalan kaki. Begitu juga Mungkin itu ya video dan kita simak ya, itu menerangkan bahwa berdasarkan materi hak dan kewajiban. Mungkin ada yang tahu ya
hak dan kewajiban? Apa itu hak? Nah, ada yang tahu hak? Coba kita keluarkan pendapat kita. Hak adalah itu hak, itu sesuatu yang boleh diterima atau tidak. Itu hak. Hak timbul apabila sudah melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban itu apa? Mungkin cowok kayak kewajiban. Apa? Kita yang ada jawab atau tugas yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau masyarakat. Ya, tepuk tangan. Tugas yang harus dilaksanakan. Mau tidak mau, ya enak tidak enak itu harus dilaksanakan. Yang namanya kewajiban, ya itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itu namanya kewajiban. Kewajiban tidak bisa dipisahkan dengan hak. Kenapa? Timbulnya hak itu karena sudah melaksanakan kewajiban. Contoh, misalkan ya kita pekerja upahnya, misalkan kerja di kebun, kita kerja sorenya mendapat upah imbalan. Tukang ojek narik penumpang, turun bayar, naiknya gratis, turunnya bayar. Itu kewajibannya, itu membawa penumpang dengan selamat, turunnya kita dibayar. Itu makanya antara hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Jadi hak itu sesuatu yang harus diterima atau tidak. Itu kewajiban itu suatu tugas yang harus dilaksanakan. Kedua, dapatkah kalian menyebutkan macam-macam hak dan kewajiban, baik di sekolah, di rumah, di warga masyarakat? Contoh di sekolah, hak kalian apa? Hak dulu. Istirahat, ya bisa istirahat juga bisa istirahat. Itu hak kalian. Terus yang lain, hak kalian di sekolah mendapatkan nilai, mendapatkan bimbingan. Itu mendapatkan nilai karena sudah melaksanakan tugas. Misalkan ini dari Pak Guru, misalkan ini sehari ini ulangan kita kerjakan, kewajiban kan melaksanakan, dikerjakan, ya, melaksanakan tugas. Setelah selesai tugas dikumpulkan hak dinilai yang mendapatkan nilai. Baik buruknya nilai tergantung dalam mengerjakan. Tuh, contoh. Kewajiban di sekolah apa? Belajar dengan rajin. Ya, itu seorang pelajar, itu mengisi kemerdekaan itu belajar dengan rajin. Kalau di rumah apa kewajiban kita di rumah? Membantu orang. Contohnya apa? Anak cewek, anak perempuan itu mencuci baju, mencuci piring. Apa lagi? Tidur, terus main game. Nah, tidak bisa dipungkiri suatu kewajiban gitu. Wajib. Sekarang main game itu
kurang pas, bukan tidak boleh, tetapi jangan dijadikan suatu kebutuhan. Tuh. Tuh contohnya. Kalau di lingkungan masyarakat, menjaga kebersihan di lingkungan, terus kerja bakti alias gotong royong, terus yang lain membayar pajak sebagai warga negara, itu wajib membayar pajak, baik pajak kendaraan maupun pajak bumi dan bangunan. Itu 1 tahun sekali kamu bayar pajak. Lain. Terus apa manfaatnya melaksanakan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Ya, terus ya, terus ya, tepuk tangan. Sekarang ini adalah lembar kerja kali ini, sudah silakan dibagi kelompoknya, atur kondisinya. Kelompok 1 ya, Amira Inta Hasbu Maira ini ya. Kelompok 2 Kos Tika Raya Yuliana Fitri ya. Nama satu orang yang belum. Di sini
bagi contoh atas bagi silakan untuk presentasi kelompok mana dulu atau kelompok yang siap untuk presentasi dan kelompok yang lain menanggapi atau menyanggah hasil diskusi kelompok yang lain. Silakan kelompok satu. Satu orang, dua orang, silakan. Silakan dua orang. Yang lain ya jangan berisik karena ini teman kita ya. Ini mau presentasi untuk kelompok satu. Silakan. Pertama, sebutkan menjelaskan satu contoh situasi di mana hak dan asasi manusia seorang warga negara dilanggar dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat. Jawaban saya adalah situasi yang memungkinkan adalah penangkapan tanpa proses hukum yang adil, misalnya ketika seorang ditangkap tanpa alasan yang jelas atau hakim yang adil. Hal ini dapat mengancam hak asasi manusia dan menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat karena merugikan kepercayaan dan sistem hukum. Hal kedua, bagaimana hak dan kewajiban warga negara berkaitan dengan konsep keadilan sosial. Berikan contoh konkret untuk menuju jawaban. Jawaban kami, hak dan kewajiban warga negara berkaitan erat dengan keadilan sosial karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perilaku yang adil dan setiap warga juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil. Sebagai bentuk pembayaran pajak yang menjelaskan sebutkan penjelasan seputar situasi di mana hak asasi manusia seorang warga negara dilanggar dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat. Jawaban saya adalah situasi yang mungkin adalah penangkapan tanpa proses hukum yang adil, intinya seorang warga negara atau orang yang ilegal dan
juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat yang adil. Tiga, apakah hak asasi manusia absolut atau dapat dibatasi? Hak asasi manusia tidak dapat bersifat absolut dan dapat dibatasi dalam situasi tertentu. Menjaga mematuhi keamanan sosial. Empat, dalam konteks hak dan kewajiban warga negara, jelaskan dampak dari ketidakpartisipasian dalam proses politik seperti tidak menggunakan hak suara dalam ketidakpartisipasian dalam proses politik dapat merugikan masyarakat mengakibatkan perwakilan yang kurang akurat. Lima, jelaskan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 apabila selesai. Dan mungkin materi pada hari ini yang kita bisa simpulkan dari kegiatan materi tentang masalah hak dan kewajiban. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa materi hari ini? Itu materi hak dan kewajiban. Hak, pengertian hak itu sesuatu yang boleh diterima atau tidak diterima. Kewajiban yaitu suatu tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Baiklah, kita lanjutkan yaitu materi selanjutnya yaitu pengisian evaluasi, itu berupa pilihan kata.
Ya, perhatian ya. Kali ini kita melaksanakan pembelajaran mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya dan bila ada kekurangan dan kesalahan dari Bapak, mohon maaf dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa? Siapa? Depan duduk siap. Mulai. Selesai memberi salam.